Tren buruk Manchester United di Liga Inggris terus berlanjut. Kali ini, Setan Merah dipaksa menyerah 0-2 di hadapan pendukung sendiri saat menjamu West Ham di Old Trafford, Minggu 11 Mei 2025. Gol-gol dari Thomas Soucek dan Jarrod Bowen cukup untuk membawa The Hammers pulang dengan 3 poin penuh, sekaligus memperpanjang rekor negatif United menjadi 7 pertandingan berturut-turut tanpa kemenangan di Premier League. Pelatih United Ruben Amorim secara terbuka mengakui bahwa fokus utama tim saat ini memang tertuju pada final Liga Eropa versus Tottenham pekan depan. Namun, performa melawan West Ham jelas jauh dari standar klub sebesar Manchester United, terlebih ketika mereka menguasai mayoritas penguasaan bola tapi tetap kesulitan menciptakan peluang berarti. Pertandingan ini juga menandai kembalinya Aaron Wan-Bissaka ke Old Trafford setelah dilepas ke West Ham musim panas lalu seharga 15 juta pound sterling. Dan bek kanan berusia 27 tahun itu tampil solid di pertahanan dan berhasil meredam ancaman dari Amad Diallo di sisi sayap. Hanya itu, Wan-Bissaka turut berkontribusi dalam 2 gol West Ham, termasuk mencatat assist untuk gol Bowen di babak kedua. Penampilannya yang konsisten sepanjang musim membuat banyak pihak mempertanyakan keputusan United untuk melepasnya dengan harga murah. Masalah kian menumpuk bagi Amorim menjelang final Liga Eropa. Bek muda andalan Leny Yoro mengalami cedera kaki di awal babak kedua dan langsung digantikan Harry Maguire. Yoro terlihat langsung menuju ruangan ganti, menimbulkan kekhawatiran besar karena performanya dinilai kelas dunia saat semifinal melawan Athletic Bilbao. Lebih parah lagi, Matthijs de Ligt juga dikabarkan belum pulih, sehingga United terancam tampil tanpa 2 bek tengah utamanya dalam partai penting melawan Tottenham. Sementara di sisi lain, Manchester United dikabarkan putuskan harga jual Anthony. Sang winger akan dilepas mulai harga 30 juta pounds atau setara 660 miliar. Setan Merah sebenarnya bakal merugi, sebab mereka dulu membeli Anthony dari Ajax di tahun 2022 seharga 80 juta pounds atau setara 1,7 triliun. Anthony sudah mencetak 8 gol dan 5 assist dari 21 laga bersama Real Betis. Akankah Betis sanggup untuk menembus Anthony dari MU? Pada pekan ke-36 Premier League, 2 finalis Liga Eropa Manchester United dan Tottenham Hotspur sama-sama menderita kekalahan. Kedua tim ini kalah dengan skor yang sama, yakni 0-2 dalam pertandingan yang berlangsung Minggu 11 Mei 2025 malam. Manchester United harus menerima kenyataan pahit setelah kalah dari West Ham. Meski bermain di kandang, Setan Merah gagal menunjukkan permainan terbaik mereka dan harus puas dengan hasil negatif tersebut. Di sisi lain, Tottenham juga tidak lebih baik. Mereka kalah 0-2 dari Crystal Palace yang memperpanjang posisi mereka di klasemen sementara Premier League. Kekalahan ini menambah tekanan pada Spurs yang sedang berjuang untuk memperbaiki performa mereka. Meski demikian, tim kedua masih memiliki kesempatan untuk menutup musim buruk dengan meraih trofi Liga Eropa. MU dan Tottenham akan saling bertemu pada final di San Mamés. Di tempat lain, Casemiro mungkin akan mengakhiri karirnya di Manchester United setelah sebelumnya hampir meninggalkan Old Trafford. Gelandang asal Brazil itu sempat dikaitkan dengan sejumlah klub pada musim panas lalu dan Januari lalu, terutama karena menurunnya menit bermain di awal era Ruben Amorim. Namun, performa Casemiro belakangan ini di Liga Eropa telah menjanjikan pelatih MU untuk mempertahankannya. Perannya sangat krusial dalam membawa Setan Merah ke final, dan Amorim kini melihat sang veteran sebagai bagian penting dalam proyek pembangunan kembali tim. Apalagi, menurut The Sun, Casemiro berpeluang menghabiskan karirnya di MU. Kontraknya masih berlaku hingga 2026 dengan opsi perpanjangan 1 tahun, dan saat ini merupakan pemain dengan gaji tertinggi di klub sekitar 400.000 pound sterling per minggu. Awalnya, Casemiro sempat kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama MU di bawah Amorim. Namun, konsistensinya di Liga Eropa membuat pelatih Portugal itu mengubah penampilan. Amorim dikabarkan telah bekerja sama erat dengan Casemiro, mengandalkan pengalamannya untuk membangun mental tim. Selain berkontribusi di lapangan, Casemiro juga dianggap sebagai pemimpin di ruang ganti. Kehadirannya dinilai penting untuk membimbing pemain muda seperti Kobbie Mainoo dan Mason Mount dalam menghadapi tekanan laga besar. Dengan kontrak yang masih panjang, Amorim sepertinya ingin memaksimalkan sisa karir Casemiro di MU. Jika tim berhasil lolos ke Liga Champions musim depan, gajinya bahkan bisa naik 25% menjadi 500.000 pound sterling per minggu.
Dalam podcast Sky Sport Backpack, seorang jurnalis Miguel Delaney membahas situasi Cole Palmer dan membuat klaim menarik tentang MU. Menurut Miguel, Palmer bersedia pindah ke MU, tetapi sekali lagi sang jurnalis menegaskan betapa kecil kemungkinan transfer ini terjadi musim panas 2025. Miguel membagikan apa yang diketahuinya tentang Palmer dan ketertarikan MU terhadap bintang Chelsea tersebut. Menurut jurnalis itu, MU akan serius mengejar Palmer jika ada peluang transfer dan sang pemain sendiri terbuka dengan kemungkinan tersebut. Namun, tidak ada kemungkinan transfer ini terjadi musim panas ini setelah Palmer menandatangani kontrak jangka panjang dengan Chelsea awal musim ini. Manchester United dikabarkan memiliki peluang untuk merekrut gelandang Juventus Douglas Luiz pada bursa transfer musim panas ini. Kesempatan ini muncul sebagai bagian dari potensi kesepakatan yang akan mengirim penyerang Manchester United Rasmus Højlund ke raksasa Turin tersebut. Masa depan Højlund di Old Trafford menjadi subjek spekulasi menyusul musim 2024-2025 yang kurang memuaskan. Pemain internasional Denmark berusia 22 tahun itu hanya mampu mencetak 9 gol dan 4 assist dalam 47 penampilannya di semua kompetisi. Manchester United disebut-sebut mempertimbangkan untuk menjualnya demi membuka ruang bagi kedatangan penyerang baru di musim panas. Reputasi Højlund di Italia masih cukup tinggi berkat performanya menjanjikan bersama Atalanta sebelum bergabung dengan Manchester United. Tuttosport melaporkan bahwa Juventus menjadi salah satu peminat sang striker. Laporan tersebut juga menyebutkan ketertarikan Napoli, namun Juventus memiliki potensi keunggulan dengan menawarkan Douglas Luiz sebagai bagian dari transfer. Manchester United diketahui telah lama mengagumi gelandang tengah asal Brasil tersebut. Manchester United dikabarkan semakin dekat dengan kesepakatan transfer senilai 62,5 juta pound sterling untuk memboyong Matheus Cunha dari Wolverhampton. Kedatangan penyerang asal Brasil itu diyakini bisa membawa pengaruh besar layaknya Eric Cantona saat pertama kali tiba di Old Trafford 3 dekade silam. Pelatih baru United, Ruben Amorim, disebutkan menjanjikan Cunha sebagai target utama pada bursa transfer musim panas ini. Menurut ex-bintang timnas Inggris Chris Waddle, Cunha berpotensi menjadi sosok krusial dalam proyek kebangkitan Setan Merah. Dia bisa mengubah nasib United seperti yang dilakukan Cantona dulu. Ujar Waddle kepada Yai Undian seperti dikutip Mirror. Cunha saat ini menjadi salah satu pemain andalan Wolves, tetapi banyak pihak percaya dirinya siap melangkah ke level yang lebih tinggi. Dengan usia yang baru menginjak 25 tahun, ia dinilai bisa memiliki ruang besar untuk berkembang dan bertransformasi menjadi bintang kelas dunia. Meski optimis dengan potensi Cunha, Waddle menegaskan bahwa United membutuhkan lebih dari satu pemain untuk kembali bersaing di papan atas Premier League. Amorim, yang baru ditunjuk sebagai manajer, membutuhkan dukungan penuh berupa dana besar dan waktu membentuk tim impiannya. Mereka butuh 4 minimal sampai 5 pemain baru. Masalahnya, pemain lama di United bergaji tinggi dan sulit dilepas ke klub lain, apalagi ke liga seperti Italia atau Spanyol yang tidak punya kekuatan finansial setara. Kata Waddle, selain penyerang, United juga sedang mengincar gelandang kreatif guna melengkapi skema yang diusung Amorim. Saat ini, tim bermarkas di Old Trafford itu masih tercecer di peringkat ke-15 klasmen sementara Premier League jauh dari harapan. Sementara itu, MU wajib menjuarai Liga Eropa agar bisa menyelamatkan musim mereka. Bruno Fernandes dan tim akan menghadapi Tottenham Hotspur di laga final yang akan berlangsung di Bilbao pada 21 Mei mendatang. Ruben Amorim pun menyampaikan faktor fisik dan perbedaan gaya permainan menjadi kunci. Menurutnya, timnya lebih nyaman dengan intensitas permainan di Liga Eropa dibandingkan Premier League. Ini adalah kompetisi yang berbeda dan lawannya pun berbeda. Aspek fisik itu saya kira penting, kata Amorim dilansir Detik Sport. Ia juga menyebut bahwa MU sempat menghadapi 2 periode sulit di Premier League karena mereka memilih mengistirahatkan